Baik, selamat siang. Kita akan melanjutkan aplikasi kemarin. Ya, nah kalau kalian coba lihat di layar, ada toolbar yang sudah saya custom. Kalau yang di Espresso ya, saya klik. Nah, ini kan tidak ada toolbarnya ya. Tanpa toolbar, sekarang saya back. Nah, ini ada toolbarnya lagi. Manfaatnya apa toolbar? Ya, selain menampilkan judul halaman, nah, toolbar ini digunakan untuk biasanya mencantumkan menu. Misalkan ini. Nah, ini ada menu ya. Menu untuk menampilkan navigation drawer. Kemudian misalkan ada lagi. Nah, di sini ada menu di pojok kanan atas. Nah, ini ada menu refresh ya. Menu refresh dan menu yang lain. Oke, sekarang kita coba kembali ke app. Jadi nanti kalian tinggal melanjutkan saja. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana membuat toolbar, kemudian membuat navigation drawer ya. Ada karena dua hal objek ini saling berkaitan. Untuk tutorialnya coba cek di aplikasi yang saya share di installer ya, di Android tutorial. Itu berarti termasuk example ya, navigation drawer. Sebentar. Ya, untuk nah, nanti navigation drawer ini ada hubungannya dengan menu ya. Ketika menu. Di sini ada navigation drawer. Nggak ada. Advance. Nah, ini ada navigation drawer. Kita coba ya. Di advance example ada navigation drawer. Nah, ini adalah contoh navigation drawer. Navigation drawer terdiri dari header. Nah, di dalam header ini ada picture, biasanya ada image berupa logo atau foto biasanya. Kemudian teks. Kemudian di bawah header ini ada menu, masing-masing menu. Di sini ada teks, kemudian ada icon. Ya. Kemudian di sini ada pemisah ya, line yang digunakan untuk memisah menu yang kelompok menu yang lain dengan kategori menu yang lain. Oke, masing-masing menu dapat menjalankan sebuah activity atau screen yang lain. Ini diwakili oleh toast. Oke, nah kita coba lihat. Jadi kalau kalian lihat contohnya, di sini ada beberapa file. Yang pertama, activity main. Activity ini
intent atau activity yang menjadi tempat untuk menampilkan toolbar, drawer ya. Kemudian ada lagi file nama header, navigation header, itu untuk menampilkan gambar dan teks ya. Teksnya judul dari header tersebut. Kemudian navigation item ini adalah menunya. Ya, menunya. Kemudian ada string. String ini biasanya otomatis ya. Otomatis terbuat sendiri. Ada di folder string. Dan style ini ada di tema warnanya. Nah, kalau membuat terpisah-pisah seperti ini, rasanya bingung ya. Nanti akan otomatis tersedia ya. Pertama kita akan membahas toolbar dulu. Ya, kita akan membahas toolbar. Jadi ini saya tidak akan, supaya tidak terlalu panjang waktunya untuk mengotik coding. Di Activity Espresso di sini tidak ada toolbar ya. Tidak ada toolbar. Nah, kita akan memberikan toolbar. Kalau kemarin strukturnya adalah header utama, Android layoutnya, linear layout, kemudian sub itemnya, bagian ini sampai ini. Kemudian untuk menambahkan toolbar, kita dapat menambahkan sebelum layout yang pertama. Biasanya untuk toolbar itu harus idealnya menggunakan file layout yang terdiri dari activity utama dan activity content. Jadi ada dua file. Kalau kalian perhatikan di sini ada activity, ini contoh ya. Activity misalkan ini input presensi. Nah, ini ada activity content image content input presensi. Jadi content input presensi ini merupakan konten dari activity utama. Bentuknya seperti apa? Kita coba. Jadi pada waktu membuat sebuah activity, akhirnya ada tiga. Yang pertama, tiga pokok file ya. Yang pertama adalah ini activity pertama, ya, yang dimana pada activity utama itu mengincludekan ya, istilahnya di sini memasukkan file layout kontennya. Ini adalah file layout kontennya. Nah, file content layoutnya itu adalah file yang sekarang sedang kita kerjakan. Ya, file content layoutnya sudah kita kerjakan. Hanya saja pada contoh yang kita kerjakan ini tidak ada activity utama. Masing-masing satu activity. Ya, tidak ada activity content. Jadi satu ini akhirnya. Nah, kalau pada contoh idealnya memang ada dua file. Ya, kemarin saya buat sengaja seperti ini supaya fokus pada layout satu file saja dulu. Nah, cara menambahkan file layout toolbar biasanya berada pada konten ya. Bisa pada konten, bisa pada activity utama. Ya, silakan ditaruh di mana terserah. Yang jelas pada awal file tersebut ya. Nah, ini saya contohkan, di sini masih kosong. Saya contohkan yang sudah ada. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Ini bisa kita custom. Jadi tidak seperti file yang di menu espresso seperti ini. Tidak ada ya. Nah, kemudian di milik Anda kemarin masih langsung judul aplikasinya, tidak custom. Tujuannya membuat custom adalah bisa dibuat seperti ini ya, riwayat presensi, kemudian isi presensi berubah lagi. Oke. Nah, kita akan coba menambahkan, cara menambahkannya, kita perlu menambah layout yang disebut dengan app bar layout. Jadi, Google Android, material app bar layout. Ya, ini satu scope. Ya, satu scope.
Background colornya sama saja. Mau kita kasih misalkan primary, boleh. Mau kita kasih seperti itu juga boleh. Background, ya. Atau supaya tidak sama, primary dark. Ya. Nah, kalau primary dark hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang komponen toolbarnya sekarang ya. Komponen toolbarnya kita di sini ada komponen toolbar. Scroll, enter always, snap. Nah, maksudnya apa ini? Jadi kalau di scroll, nanti di scroll saya contohkan. Nah, kalau saya scroll seperti ini, jadi toolbarnya tidak ikut, tetap ya, posisinya tetap. Kemudian ID, jangan lupa di sini ada toolbar, objek toolbar ini memiliki ID, seperti halnya label atau text view espresso ini memiliki ID ya, supaya nanti bisa dikenali dan digunakan untuk memasukkan menu di sini, misalkan refresh atau menu yang lain. Ada pop-up menu dan yang lain-lain ya. Kemudian layout width match parent, artinya sepenuh lebarnya parent. Kemudian layout height action bar size. Jadi ini standar atau defaultnya dari action bar atau toolbar ya. Kemudian title text color. Jadi title text colornya gelap sama dengan primary backgroundnya sehingga tidak tampak. Nah, ini bisa saya beri misalkan aksen. Aksen gak aneh, kita kasih warna background. Nah, oke. Kemudian teksnya, titlenya kita beri teks menu. Demnya ini dari mana tahu? Ada di folder dem ya, di sini. Nah, kalau saya buat seperti ini, saya copy paste ya. Jadi ini saya copy paste satu paket ini ke miliknya Espresso. Ini ya, saya tempelkan di sini. Nah, muncul ya. Oke, saya ganti Espresso. Menu Espresso. Menu Espresso, oke. Saya coba jalankan. Nah, tampil. Saya restart dulu. Baik, saya run. Apa yang terjadi?
Masih Gradle Build lagi ya, agak lama di sini. Oke, ini sekarang menu untuk yang utama sudah ganti ya, menu. Jadi ini sudah sama ya. Sekarang kita coba yang espresso. Nah, sebentar, ini saya pasti di milik kalian nanti akan ada masalah. Ada masalah ya. Jadi saya run ulang. Nah, coba perhatikan di sini. Pada waktu saya run, programnya force close ya. Nah, itu nutup ya. Saya ulangi lagi, coba lihatan ya. Saya jalankan, programnya nutup. Nah, kita coba caranya melihat error di mana? Di locket ini, locket. Buka, kemudian coba jalankan, kemudian pilih error di sini ya. Nah, akan diberitahu. Nah, ini, tahunya apa? Diklik aja coba. Nah, ini. Nah, jadi ada error. Ini awalnya belum ada ya, belum ada. Saya hapus dulu. Sekarang. Jadi di sini pentingnya ini, caused by disebabkan oleh, coba lihat ini ya. Nah ini dia, ada dua. Kalau pertama kali kalian jalankan, di sini muncul dua toolbar ya. Toolbar yang atas ini adalah bawaan dari defaultnya Android ya, Activity ya. Nama projectnya tampil. Tapi kita maunya mengcustom. Nah, mengcustom itu berarti kita membuat toolbar sendiri. Tapi kalau tidak menonaktifkan defaultnya, maka akan tampil seperti ini. Ya, solusinya adalah Anda harus menambahkan di bagian style, di values, di theme-nya ada dua, jadi harus di set dua-duanya, theme yang normal sama yang naik. Ya. Nah, theme ini otomatis ya ada primary yang kemarin kita set ya, secondary color, status bar color. Nah, di bawah ini ada namanya customize your theme. Jadi kita bisa membuat theme sendiri. Nah, saya tambahkan di bawahnya pengaturan agar toolbar default tidak ditampilkan. Jadi yang toolbar ini nggak usah ditampilkan, tapi toolbar kita yang ditampilkan. Ditujukan agar user dapat menggunakan toolbar custom. Nah, caranya di sini, ini cara memberikan komentar ya, komen di file XML pakai tanda seperti di HTML. Nah, ada dua solusi yang diberikan, yaitu kita menambahkan item window action bar false. Kalau tidak diberi ini, otomatis nilainya true. Ya, window no title kita set jadi true. Sehingga nanti pada waktu kita run, defaultnya ini tidak akan tampil. Ya, tidak akan tampil ya. Sudah menghilang. Itu cara pertama. Oke, selesai ya. Nah, sekarang supaya bisa dikenali ya sambil jalan. Jadi kita harus ngeset di theme baik yang gelap maupun yang light. Menambahkan file ini. Item name window action bar false. Item name window title true. Ini harus di set di temanya ya, theme, color theme-nya. Baik.
Nah, selanjutnya, tadi rencananya saya bawa ke sini. Setelah mengatur di file pertama, di file XML-nya, ya, setelah ngatur layout toolbar-nya di XML, kita ke file Java-nya. Nah, tambahkan menu ini, berarti objek toolbar harus dikenali, seperti halnya text view yang lain, ya. Ya, toolbar, ID-nya toolbar tadi, kemudian ada perintah namanya set support action bar. Tujuannya supaya kita dapat meletakkan menu-menu di atas toolbar. Ya, contohnya seperti ini tadi. Ya, ada menu garis panah ini supaya kembali bisa back, ya. Nah, ini dia. Ya, ada back, menu back seperti ini. Ya, nah, seperti itu back lagi. Belum menu yang nanti yang ada buat refresh dan yang lainnya seperti itu. Jadi ini harus di set. Jadi yang pertama saya ulangi, Anda harus set app bar layout dan toolbar, ya, serta tema theme-nya. Theme-nya ada di folder value theme. Theme-nya Anda ganti, Anda aktifkan, nonaktifkan window action bar atau toolbar yang default dengan dua coding ini di folder theme, baik yang biasa maupun yang night. Harus di set keduanya. Oke, kalau sudah, menuju ke file Java-nya, masukkan toolbar, identifikasi objek toolbar-nya. Oke, di sini di activity Espresso sudah saya set, ya. Oke, sudah saya set. Sekarang saya membuka file Espresso Java. Nah, di sini masih betul-betul kosong, ya. Nah, kita panggil toolbar saja. Toolbar. Nah, itu tadi di atas sendiri ada toolbar. Kasih namanya toolbar. Lalu find id toolbar. Nah, ya, karena di activity Espresso, ya, toolbar ini kita kasih nama ID toolbar. Jadi di Espresso-nya kita beri kenali sebagai toolbar. Nah, setelah itu mengatur identifikasi objeknya, kita beri perintah namanya set support action toolbar. Set support action bar. Ya, apa yang di set kemana? Jadi objek toolbar ini kita beri support supaya dia memiliki kompatibel untuk diberi menu dan yang lain-lain, ya. Biasa langsung di set seperti ini, di copy paste, ya. App compatibility, jadi ada dua ternyata, ya. Toolbar. Nah, karena kita pakai app compatibility, kalian pilih yang ini, ya, supaya tidak bingung. Android X. Karena di sini app compat activity, maka yang dipilih add compat, ya, bukan yang bawah. Karena kalau yang bawah itu untuk Android di bawah API level 29. Kita pilih atas, sehingga tidak perlu mendeklarasikan metode lagi. Nah, kita coba run nih. Oke, menu Espresso. Sekarang saya klik. Nah, di sini tampil, ya, menu Espresso.
Nah, sekarang gimana caranya supaya ada tampil back tanda panah ya, tanda panah. Oke. Berarti kalau tanda panah itu berbeda dengan yang simbol yang seperti ini. Ya, simbol menu. Beda. Kalau menu ini dipakai untuk membuka menu. Tapi untuk membuka yang back, ya. Nah ini ya, ini kan membuka menu ya, bukan back. Nah kalau ini back ya. Nah, oke. Saya punya contoh tanda di sini. Saya coba carikan contoh dulu. Jadi membuka pertama kali sebuah project itu yang bikin lama ini ya, build Gradle-nya ya. Tapi kalau kalian coba di MacBook atau di laptop Mac ya, tidak selama ini, lebih cepat. Bukan soal apa namanya spesifikasi laptopnya tidak, tapi ada beberapa file konfigurasi yang memang di Windows ini terlalu ribet gitu ya. Menurut saya begitu. Hingga ini nggak tampil-tampil projectnya. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah muncul. Nah, untuk membuat tombol back, di sini ada dua set perintah ya. Saya jelaskan. Jadi jika get support action bar tidak sama dengan kosong, artinya kita kan sudah melakukan support ya. Nah, set support action bar toolbar. Artinya ini tidak kosong, ada isinya. Isinya apa? Objek toolbar. Berarti tidak kosong. Berarti kita tambahkan ini get support action bar, kemudian get support action bar, apa yang ditampilkan? Set display home as up enable true. Kemudian yang kedua set display show home enable true. Jadi artinya kembali ke sebelumnya. Nah, kemudian ini masih tombolnya aja. Nah, perintahnya untuk tombol itu diklik dari mana? Di sini ada, kita tinggal toolbar, karena kita sudah mengatur tombol toolbar ya, tombol tersebut, maka ketik aja toolbar. Di sini ada set on click listener ini, on click listener. Nah, di sini seperti biasa, new view set navigation. Nah, karena di situ mengatur ya set navigation on click listener. New view on oh ya,
new view on click listener itu, nah otomatis akan tergenerate sendiri on clicknya. Nah ini kembali seperti kemarin pada waktu pertama kita akan menampilkan intent yang lain. Nah, langsung saja ke mana tujuannya. Contohnya langsung start activity, new intent dari form yang sedang aktif, kemudian menuju kemana. Ada finish ini artinya activity yang sedang tampil ini akan dimatikan, akan di remove dari memori begitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa langsung ini kita copy, kita masukkan di bawah sini. Terus finish. Nah, berarti ini berada di espresso ya. Kemudian menuju pertama. Jadi dua objek ini yang kita setkan. Kita jalankan. Saya klik espresso. Nah, coba lihat di sini, tampil ya. Ada tombol panah. Nah, itu ya. Nanti coba kalian cari tahu bagaimana supaya tombol navigation-nya ini warnanya ngikuti tulisan. Jadi ini supaya tidak berwarna sendiri ya. Warna hitam defaultnya. Ini sudah back. Jadi tanpa harus mengklik tombol yang di bawah, tombol back di HP ya. Nah, ini ada tombolnya sendiri sudah. Oke. Sudah. Itu cara menambahkan